السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dari Kutaib al-Usul as-Salasah. Yang terakhir sampai yang terakhir kita tentang nazar. Berarti sudah selesai pembahasan al-aslul awal. Sudah selesai al-aslul awal. Jadi al-aslul awal sudah selesai. Jadi pokok yang pertama atau prinsip yang pertama mengenal Allah sudah selesai. Sekarang kita akan membahas tentang al-aslul tsani. Pokok yang kedua atau prinsip yang kedua, ma'rifatu dinil islami bil adillati. Ma'rifatu dinil islami bil adillati. Pokok yang kedua, mengenal agama Islam dengan dalil. Adillah jamak dari dalil. Artinya mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Sekarang apa yang dimaksud dengan Islam? Kita harus definisi Islam. Sebab kalau kita artikan Islam menurut pengertian bahasa saja dan menurut pemikiran orang, maka seperti yang sering kita dengar, Islam itu arti ketundukan. Berarti siapa saja yang tunduk berarti dia Islam. Ini pengertian yang salah, pengertian yang sesat, pengertian yang batil. Sebab kalau dikatakan Islam itu artinya ketundukan dan itu yang diambil secara istilah, padahal itu arti bahasa. Islam arti ketundukan. Kemudian kalau yang arti bahasanya diambil sebagai definisi untuk seluruhnya secara istilahi tidak bisa. Jadi kita harus melihat bagaimana penjelasan ulama tentang makna Islam. Kalau diartikan secara tunduk saja berarti semuanya Islam yang ada ini. Dan itu bertentangan dengan sekian banyak ayat dan sekian banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Jadi kita melihat bahwa makna Islam itu yaitu wa huwal istislamu lillahi bitauhid. Wa huwal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ati wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Itu definisi Islam. Definisi Islam itu wa huwal istislamu lillahi bitauhid, yaitu menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid. Jadi menyerahkan diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah,
dan tunduk kepadanya dengan ketaatan. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepadanya dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlih, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Jadi definisi Islam itu, Islam menyerah diri kepada Allah dengan tauhid. Kalau sekedar menyerah diri saja tanpa tauhid bukan Islam. Ya, antum pernah dengar seorang dokter di Indonesia ini mengatakan bahwa Islam itu artinya menyerah. Berarti Kristen pun karena dia menyerah Islam. Hindu karena menyerah Islam, yang lain Islam. Antum pernah dengar dan pernah baca mungkin makalahnya itu. Pengertian ini batil, sesat. Karena apa? Tidak cocok dengan sekian banyak ayat yang mengatakan bahwa orang Nasrani itu kafir. Apa kata Allah? Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafir orang yang mengatakan Allah itu tiga dari yang tiga. Allah mengatakan kafir, telah kafir. Yahudi dikatakan kafir oleh Allah. Dan orang yang tidak memeluk Islam dikatakan kafir. Jadi selain Islam itu kafir. Jadi yang dikatakan Islam bagaimana? Menyerah diri kepada Allah dengan tauhid. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menyerah diri kepada Allah dengan tauhid. Jadi pertama kali dia masuk ke dalam Islam, setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia harus bertauhid kepada Allah. Kalau dia tidak bertauhid, ya bukan Islam. Seperti yang sudah kita bicarakan, bahwa dikatakan tauhid itu ifradullahi bil ibadah. Beribadah kepada Allah hanya kepadanya, tidak kepada yang lain. Dan itu ayat yang sudah kita bahas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun artinya liyuwahhidun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mentauhidkan aku. Beribadah artinya mentauhidkan Allah. Itu yang pertama, dengan tauhid. Karena agama Islam ini dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan tauhid. Dan Nabi Ibrahim agamanya agama tauhid. Makanya Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah dalam sekian banyak ayat untuk mengikuti, yaitu millahnya Ibrahim. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ikutilah agama Ibrahim yang hanif dan dia tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Jadi orang yang masuk Islam setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat harus mentauhidkan Allah. Kalau tidak bertauhid, dia berbuat syirik, maka orang itu masih diragukan tentang keislamannya. Ini sudah kita bahas. Kalau orang memalingkan ibadah yang mestinya kepada Allah dipalingkan kepada yang lain, dia telah berbuat syirkun akbar. Jadi harus bertauhid kepada Allah. Kemudian yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepadanya dengan ketaatan. Dan bara'ah minasyirik. Nah, sebelum saya bahas satu persatu, saya ulangi sedikit lagi tentang dinul Islam supaya antum juga tahu dalilnya. Mengenal agama Islam. Mungkin ada yang tanya, kenapa kita memeluk agama Islam? Ya, agama Islam itu yang diperintahkan oleh Allah untuk kita peluk. Dan agama Islam agama yang sempurna. Kemudian orang yang mencari selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Agama yang diridhai oleh Allah Islam. Inna dina indallahil Islam. Kemudian ayat yang lain bahwa selain Islam tidak akan diterima oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 85. Jadi orang yang beragama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Itu harus dicatat dulu karena masalahnya kadang-kadang orang bertanya dan kadang-kadang timbul syaitan meragukan kita, apa benar Islam ini? Maka kita harus meyakini diri kita sendiri bahwa Islam satu-satunya agama yang benar, selain Islam salah.
Kita harus yakin, seyakin-yakinnya. Islam satu-satunya agama yang benar, selain Islam salah. Di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 85, Allah berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Di dalam surah Ali Imran ayat 85, ya 85. Jadi wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi orang yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah, dan dia termasuk orang yang merugi nanti pada hari kiamat. Jadi agama apa saja yang orang menurut pemikiran manusia, menurut perasaan manusia, menurut pandangan manusia itu baik, selain dari Islam, maka tidak baik agama itu. Hanya Islamnya ya satu-satunya yang baik, yang benar, dan semua ada dalam Islam. Semua diajarkan dalam Islam. Tidak ada satupun yang membawa manusia ke dalam jannah, sudah jelaskan oleh Rasulullah. Tidak ada satupun yang menjauhkan manusia dari neraka, sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai orang-orang kafir mengatakan, apakah Nabi kamu itu mengajarkan semua permasalahan hatal khira'ah, sampai masalah beristinja, cebok, buang air? Kata para sahabat, ajal. Iya, Nabi kami mengajarkan semua permasalahan, sampai masalah buang air diajarkan oleh Islam. Sebab agama lain tidak diajarkan. Masuk ke WC-nya, keluar dari WC, baca apa, itu diajarkan oleh Islam. Agama lain tidak ada. Makanya yang sempurna hanya Islam. Makanya Allah mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Dalam surah Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu bagimu, dan aku telah sempurnakan nikmatku atasmu, dan aku redha Islam ini sebagai agama bagimu. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan bahwa orang yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima oleh Allah. Seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah mendengar aku diutus demi yang diri Muhammad di tangan Allah. Siapa saja yang mendengar aku diutus, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada aku, kepada Islam yang aku bawa, maka dia termasuk ahli neraka. Jadi Nabi sudah menjamin Nasrani atau Yahudi atau siapa saja yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tidak masuk ke dalam agama Islam, Nabi sudah memastikan dia termasuk ahli neraka. Jaminannya neraka. Jadi orang yang memilih agama selain Islam, jaminannya neraka. Yang mengatakan demikian Nabi SAW. Dan Nabi tidak berkata dari hawa nafsunya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah berfirman dalam surah An-Najm, dan tidaklah Nabi Muhammad itu berkata dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Jadi orang yang tidak menerima agama Islam atau yang tidak masuk Islam, maka kata Nabi dia ahli neraka. Itu tentang Islam. Jadi Islamnya sudah sempurna, tidak perlu tambah dan tidak boleh dikurang-kurangi. Dan Islam ini harus bertauhid. Kemudian orang yang ngaku Islam, ya sudah bersyahadat, ya masuk Islam, bertauhid kepada Allah, dia harus melaksanakan ketaatan. Sebab iman itu bisa bertambah dengan ketaatan. Maka dia harus tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Jadi yang pertama, dia menyerah diri kepada Allah dengan tauhid. Yang kedua, dia harus melaksanakan ketaatan. Jadi kalau dia sebagai orang muslim, dia harus melaksanakan ketaatan. Jadi tidak bisa kita diam dalam masalah yang seperti ini. Kewajiban kita mengingatkan kaum muslimin yang lain
Kalau dia sebagai seorang muslim, ya wajib bagi dia melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi wajib melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jangan cuma KTP, tapi sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, haji tidak, yang lain kewajiban-kewajiban lain tidak. Ya tanda tanya, Islam apa yang seperti ini? Ya, apa masih bisa dikatakan muslim atau tidak? Wallahu a'lam. Tapi secara zahir kita menghukumkan, karena dia lahir dalam keadaan Islam, ya secara zahir kita hukumkan dia muslim. Secara zahir, kecuali kalau dia jelas-jelas menentang bahwa Islam itu tidak benar, atau segala macam, sampai dia keluar daripada Islam. Tapi secara hukum zahir, selama dia kita lihat sebagai Islam, dan dia malas-malasan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, ya tetap kita hukumkan secara zahir dia muslim, karena dia jahil, atau dia malas, digoda oleh syaitan, atau mengikuti hawa nafsu dan yang lainnya, ya kewajiban kita mengingatkan. Tapi yang perlu kita ingat bahwa orang Islam itu wajib melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, ini juga yang termasuk masalah akidah, kalau dia sebagai muslim dia harus bara. Bara dari apa? Minasyirki wa ahle. Itu definisi daripada Islam. Orang yang mengaku dirinya sebagai muslim, dia harus bara, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Dan ini sudah kita bahas dalam muqaddimah yang kedua. Dalam muqaddimah yang kedua, itu sudah kita bahas. Muqaddimah yang pertama tentang 4 yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Muqaddimah yang kedua, 3 hal yang wajib diketahui oleh muslim dan muslimah yang wajib diamalkan. Yang pertama, Allah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita. Yang kedua, Allah tidak redha disekutukan. Yang ketiga, orang yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah, tidak boleh dia mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Jadi kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan al-wala wal bara. Wala kepada kaum muslimin dan mukminin, dan bara kepada kaum musyrikin. Artinya bara dari kaum musyrikin. Jadi wala kepada Allah dan Rasulnya, dan bara dari kaum musyrikin dan orang-orang yang berbuat syirik. Jadi bara minasyirki wa ahlih, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Jadi orang yang katakan Islam itu harus bara dari kesyirikan. Jadi tidak boleh dia berbuat syirik dan tidak boleh mendekat kepada orang-orang yang berbuat syirik. Tapi kenyataan yang ada kita lihat, kaum muslimin saling cinta mencintai kepada orang kafir, cinta mencintai kepada orang musyrik. Ini sudah salah. Ini salah besar, bukan salah kecil, salah besar yang banyak dilihat, yang banyak kita lihat di kalangan kaum muslimin. Bahkan ada ustadz atau dai atau pimpinan organisasi itu ya saling berpelukan dengan orang musyrikin, kafirin. Dia hormatnya luar biasa kepada kafirin. Ini sudah bertentangan dengan syariat Islam. Karena yang namanya Islam itu bara minasyirki wa ahlih. Karena bagaimanapun juga sebaik-baiknya orang kafir, kita harus berhati-hati. Dan kita ingat bahwa dalam Al-Quran sekian banyak ayat Al-Quran bahwa orang-orang kafir itu aduwullah wa aduwakum, kata Allah. Musuh Allah dan musuh kamu. Terutama Yahud dan Nasrani, Allah mengatakan walan tarda angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu harus kita ingat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tidak boleh mengikuti cara-cara mereka dan tidak boleh menyerupai mereka. Dan masih banyak lagi, sekian banyak ayat dan hadis yang menyebutkan tentang masalah ini. Jadi Islam yang benar itu menyerah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepadanya dengan taat, dan melepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Wa huwa salatu maratiba. Wa huwa salatu maratiba. Dan Islam ini ada 3 martabat. Islam ini ada 3 martabat. Al-Islam wal iman wal ihsan. Wa kullu martabatin laha arkanun.
wa kullu martabatin laha arkanun. Dan Islam ini ada 3 martabat. Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Dan setiap martabat mempunyai rukun. Setiap martabat mempunyai rukun. Sekarang kita bahas. Jadi Islam itu ada 3 martabat. Yang pertama Islam, iman, dan ihsan. Sekarang kita bahas al-martabatul ula. Martabat yang pertama. Al-martabatul ula. Martabat yang pertama. Fa'arkanul islami khamsatun. Fa'arkanul islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallahu. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamus salati. Wa iqamus salati. Wa ita'uz zakati. Wa sawmu ramadana. Wa hajju baitillahil harami. Rukun-rukun Islam itu ada 5. Ini semua Muslim dan Muslimah sudah tahu ini. Syahadati an la ilaha illallah, yaitu syahadatu an la ilaha illallah, yaitu bersyahadat bahwasanya tiada ilah melainkan Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu Rasulullah. Wa iqamus salati, mendirikan salat. Wa ita'uz zakati, mengeluarkan zakat. Wa shaumu ramadana, dan puasa di bulan Ramadan. Wa hajju baitillahil haram, dan haji ke Baitullahil Haram. Ini 5 rukun Islam. Sekarang kita lihat dalilnya. Dalil dari rukun-rukun ini. Fadalilu syahadati qauluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Dalil tentang syahadat ini yaitu firman Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi, syahidallah, Allah bersaksi bahwasanya tiada ilah melainkan Dia, melainkan Allah. Wal malaikatu, dan para malaikatnya. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu. Qa'iman bil qisti, mereka berdiri tegak dengan keadilan. La ilaha illahu, tiada ilah melainkan Dia, Al-Azizul Hakim, yang gagah dan bijaksana. Jadi Allah bersaksi bahwa tidak ilah melainkan Dia, malaikat bersaksi demikian, orang-orang yang berilmu bersaksi demikian, semua bersaksi dengan adil. Tidak ilah melainkan Dia, Dia maha gagah dan maha bijaksana. Artinya tentang syahadat ini Allah sendiri menyaksikan, tidak ada ilah kecuali Allah. Malaikat menyaksikan demikian, orang yang berilmu menyaksikan demikian. Kalau dia termasuk orang yang berilmu, mestinya dia menyaksikan tidak ilah melainkan Allah.
Jadi kalau ada orang yang dikatakan pakar, ahli ilmu, dia masih belum beriman, maka tidak dikatakan dia ahli ilmu menurut syariat. Bukan ahli ilmu. Karena ahli ilmu, ahlul ilmi yang disebutkan dalam Al-Quran, sekian banyak ayat Al-Quran, orang yang memahami tentang kekuasaan Allah. Artinya, dia memahami bahwa di alam semesta ini ada penguasa yang memberikan rezeki, memberikan makan, memberikan minum, memberikan segalanya. Udara, kemudian dia menghidupkan, mematikan, dan segala macam, mengatur alam semesta ini, yaitu Allah. Jadi orang yang berilmu, dia mesti mengakui. Kalau dia tidak mengakui, maka dia bukan ahlul ilm. Jadi ahlul ilm bersaksi bahwa tidak ilah melainkan Allah. Itu dalil tentang syahadat alla ilaha illallah. Sekarang kita lihat maknanya. Dari syahadat ini kita lihat maknanya. Apa makna daripada la ilaha illallah? Wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illallahu wahdah. La ma'buda bihaqqin illallahu wahdah. Makna dari la ilaha illallah, yang dimaksud la ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin illallahu wahdah. Tidak ada yang disembah bihaqqin dengan benar kecuali Allah saja. Kenapa harus ditambah dengan bihaqqin? Siapa yang bisa jawab? Kenapa harus ditambah dengan bihaqqin? Karena yang banyak didefinisikan oleh ustadz, kiai, ulama yang dikatakan la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Tidak ada kata-kata bihaqqin. Kenapa harus kita tambah dengan bihaqqin? Siapa yang bisa jawab? Kenapa ditambah dengan bihaqqin? Ada yang disembah selain Allah, ada. Orang menyembah Isa, menyembah patung, menyembah pohon, ada tidak? Apa ya? Enggak ditanya soal Islam atau tidak Islam kan? La ma'buda bihaqqin illallah. Kalau diartikan la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah, kenyataan ada yang disembah selain Allah. Secara kenyataan waqi' ada yang disembah selain Allah. Iya tidak? 6, saya yang bisa jawab. Kalau diartikan la ma'buda illallah, dari kecuali Allah, itu kita katakan salah. Nah sekarang kita tambahkan dengan hak. Apa maksudnya? Jadi maksudnya begini, kita harus tambahkan dengan hak. La ma'buda bihaqqin illallah. Karena kalau kita artikan la ilaha illallah, la ma'buda illallah, dengan artian itu saja, salah. Kalau kita artikan la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Kenyataannya artinya la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Kenyataan yang ada tidak cocok dengan makna itu. Buktinya ada orang yang menyembah Allah, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah kubur, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah segala macam. Menyembah segala macam. Jadi kita tambah dengan bihaqqin. Artinya tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah saja. Berarti sesembahan yang lain yang disembah oleh manusia salah, batil. Yang benar hanya Allah. Jadi ada orang menyembah Isa, betul atau tidak? Salah. Orang menyembah batu, salah. Orang menyembah sapi, salah. Menyembah pohon, salah. Menyembah kubur, salah. Menyembah segala macam salah. Yang benar apa? Menyembah hanya Allah saja. Beribadah hanya kepada Allah. Makanya kita harus tambahkan dengan bihaqqin. Dulu para kiai kalau menafsirkan itu, kalau mengartikan, sering diartikan secara lugawiyah saja, tanpa ada kata-kata bihaqqin. Nah para ulama yang terdahulu mengartikan dengan bihaqqin. Jadi tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah saja. Artinya semua yang disembah oleh manusia selain Allah, semua itu batil, salah.
Yang benar hanya Allah. Jadi orang harus beribadah hanya kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Itu maknanya ditambah dengan kata-kata bihaqqin. Fahimtum? Naam. Fahimna. Kalau bilang fahimtum, fahimna. Naam, kita lanjutkan. Sekarang arti satu persatunya. Ya. Apa yang dimaksud dengan la ilaha dan illallah? Sekarang la ilaha. La ilaha nafian jami'a ma yu'badu min dunillahi. Yang dikatakan la ilaha itu menafikan. Nafi artinya menafikan, meniadakan. Menafikan atau meniadakan jami'a, semua. Ma, apa-apa, yu'badu, yang disembah, min dunillah, selain Allah. Jadi la ilaha illallah, la ilaha artinya menafikan atau meniadakan semua yang disembah selain Allah. Kemudian sekarang kita bahas illallah. Nanti kita sedikit pembahasannya. Illallah, kecuali Allah. Maksudnya musbitan al-ibadata lillahi wahdah. Musbitan al-ibadata lillahi wahdah. La syarika lahu fi ibadatihi. Kama annahu laysa lahu syarikun fi mulkih. Kama annahu laysa lahu syarikun fi mulkih. Kecuali Allah itu artinya al-musbitan, menetapkan ibadah. Musbitan artinya menetapkan al-ibadah, ibadah itu lillahi wahdah, hanya kepada Allah saja atau kepada Allah semata. Menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja atau kepada Allah semata. La syarika lahu fi ibadatihi, tidak ada sekutu baginya fi ibadatihi, dalam beribadah kepadanya. Tidak ada sekutu baginya dalam beribadah kepadanya. Kama, sebagaimana, annahu laisa lahu syarikun fi mulki, sebagaimana tidak ada baginya, sebagaimana tidak ada baginya syarik, sekutu, fi mulki, dalam kerajaannya. Jadi illallah itu artinya menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja atau kepada Allah semata. Tidak ada sekutu baginya dalam beribadah kepadanya, sebagaimana tidak ada baginya sekutu dalam kerajaannya. Jadi rukun dari la ilaha illallah itu ada dua, yaitu an-nafi wal isbat. Yang pertama la ilaha, ini nafian. Yang kedua illallah, ini musbitan. Jadi kalau sering diartikan oleh para ulama bahwa la ilaha illallah mempunyai dua rukun. Yang pertama nafi, yang kedua isbat, begitu. Yang pertama ini nafi, yang kedua isbat. Jadi rukun la ilaha illallah ada dua. Ini belum kita bicarakan soal syarat.
baru rukun. Rukun la ilaha illallah ada 2. Nanti syaratnya ada 7. Kalau dulu di pesantren, kalau untuk sholat, tahu syarat-syaratnya apa. Tapi yang pokok tentang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah nggak tahu syaratnya. Kalau nggak tahu syarat sholat, batal. Iya. Kalau nggak tahu syarat la ilaha illallah, wallahu alam itu batal atau tidak. Ya, ini sekarang kita bicara rukunnya dulu dah. Ya, rukun kalau nggak dikerjakan, bagaimana kalau menurut fikih? Ini yang pernah di pesantren ini. Sekarang kita bicara la ilaha artinya menafikan. La ilaha artinya nafi. Artinya kalau kita bicara la ilaha, tiada ilah melainkan Allah. Artinya tidak ada yang disembah selain Allah. Jadi semua sesembahan yang ada kita nafikan. Itu semua sembahan itu batil. Itu i'tiqad seorang muslim. Kalau dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti semua yang disembah oleh manusia selain Allah batil. Itu i'tiqad. Enggak ada istilah begini. Ya mungkin aja yang mereka punya keyakinan benar. Enggak ada istilah begitu. Atau sama-sama menuju surga. Kita jalannya ini, dia jalan. Enggak ada. Dalam Islam gitu. Tidak ada. Masih. La ilaha artinya tidak ada. Tidak. Sesembahan selain Allah itu tidak ada. Semuanya. Kemudian menetapkan hanya Allah saja. Jadi beribadah hanya kepada Allah. Sumbernya Al-Quran hanya dari Allah. Kemudian dasar segala macam itu hanya Al-Quran dan Sunnah. Nanti begitu harinya. Permasalahan yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Kita sholat maghrib dulu, nanti saya akan teruskan penjelasan tentang makna ini dulu. Dan penjelasan dari ayat Al-Quran.